ini kok project banyak tapi duitnya kemana ya? Kita lagi deket sama Unilever Oleochemical, ada Non Aqua, terus kemarin kita coba bantu Nestle. Sekarang kan begitu pakai Zaire, langsung ada. Selamat siang Pak Andrew, apa kabar? Selamat siang, Salaman Pak dulu. Mo. Aduh, ini bos kontraktor kita hari ini. Masya Allah. Hari ini kita visit ke salah satu kliennya Zahir, perusahaan kontraktor, dan ini bukan perusahaan sembarangan karena mereka melayani perusahaan-perusahaan multinational company. Hari ini bersama saya ada Pak Andrew sebagai CEO sekaligus sebagai pemilik, dan kita hari ini insya Allah bakal belajar banyak banget mengenai gimana ceritanya jalanin bisnis kontraktor bisa sehebat ini. Apa kabar Pak Andrew? Alhamdulillah sehat, Pak Mo. Alhamdulillah. Kita langsung aja. Ya. Ini PT Panutan Sejati. Ya. Gimana cerita sejarah berdirinya ini perusahaan? So, kita itu 2005 awal tuh Februari 2005. Okay. Waktu itu berdua sama ayah saya bikin ini perusahaan. Kebetulan ayah saya tuh udah berkecimpung di dunia ini ya. Udah sebelumnya dengan temennya bertiga bikin perusahaan interior. Ada 2 klien yang besar lah. Nah, Unilever tuh dibawa sama papa tuh, sama ayah saya. Okay. Mereka split. Yang besar ini dibawa satu sama beliau. Nah gitu, habis itu ngerjain project-project tuh di mana? Di Unilever. Tapi di kantor pusatnya doang. Yang waktu itu masih di Gatot Subroto kalau nggak salah kan lah itu. Jadi ketika mulai 2005, Iya. itu udah mulai dengan klien Iya. Unilever. Iya. Oke, karena sebelumnya Kan sebelumnya udah masuk duluan. Udah pernah masuk ke Unilever. Oke, Gitu. dan di awalnya hanya di kantor pusat Unilever yang Iya, di kantor Subroto pusat Unilever. Habis itu mungkin karena kita kerjaannya ya, gitu kan. Mulai itu diundang ke factory-nya waktu itu itu yang di Jababeka tuh di Rinso. Kita masuk pertama di situ. Di situ baru tuh mulai. Nah, dari pertama kali masuk manage kerjaan dari Unilever di kantor pusat di 2005, lalu sampai mulai masuk ke factory, itu di tahun berapa? Factory itu kira-kira di 2007 deh kalau salah kita Setelah masuk. 2 tahun berarti? Setelah 2 tahun. Kerjaannya pasti nggak main-main, Gitu. kerjaannya keren, pasti diangkat lagi gitu. Ya. Cuman kalau di factory itu lebih apa ya, kita bilangnya lebih kasar, lebih ke maintenance gitu dibanding kalau di kantor pusat. Kalau kantor pusat lebih ke apa ya, kosmetiknya, interiornya terasa lah. Kalau di factory lebih ke apa ya, maintenance misalnya. Oh ini keramik rusak, oh ini gitu. Kerjaan kecil-kecil tapi kita kumpulin lama-lama jadi Oke. Pak Andrew, boleh nggak diceritain ke kita kira-kira karakteristik pekerjaan yang sering dihandle sama Panutan Sejati itu seperti apa? Kalau dibilang kontraktor tuh sebenarnya ngapain sih gitu? Iya. So, kita emang basicnya bilang dari awal kita tuh interior design kontraktor. Kita emang melayani khusus tapi untuk office ya, untuk office. Jadi makanya kita punya klien-klien tuh rata-rata perusahaan-perusahaan. Jadi simpelnya sih setiap yang saya bapak nih lagi di kantor, lagi di meja, yang bapak lihat di kantor itu kita bisa bikin semua. Interiornya, furniture-nya, MA-nya, sipilnya juga kita bisa. Nah, termasuk ketika di factory juga ngerjain interior. Iya, factory itu kok kemarin kita ada request. Jadi mereka mau beli mesin. Dia cuma bilang, "Dru, tolong bikinin rumahnya dong." Udah, kita bikinin rumahnya untuk mesin itu. Itu sipil. Habis itu mereka minta ada lampunya lah, pintunya yang otomatis lah, tata udaranya lah, itu kita kerjain semua. Gitu. Mulai dari perencanaan kita bisa bantu. Jadi mulai dari perencanaan, ngitung RAB, gambar, sampai pelaksanaan, sampai serah terima semua kita ngerjain. Cat semua bisa lah. Nah, di workshop ini kita lagi di workshopnya Panutan Sejati. Ini kebetulan lagi nggak ada yang kerja di sini, tapi ini menurut saya lumayan gede. Apakah kontraktor harus selalu punya area seperti ini? Lalu gimana cara ngelola bisnis yang modelnya kayak gini? Ini pasti kan heavy di duit, oh iya dong, gitu pasti. Ya, sama heavy di SDM kayaknya gitu ya. Nah, boleh nggak diceritain Pak Andrew, gimana sih sebenarnya ngelola bisnis kontraktor bisa sebesar ini? So, kalau kontraktor itu emang basically satu sih harus punya warehouse ya. Maksudnya alat-alat, material segala macam. Apalagi kalau mainnya di furniture juga kayak seperti saya ya Pak. Jadi kita kayak bikin meja aja pasti butuh material banyak kan. Nah, untungnya tapi kita ngakalin ya.
Kita kalau di akuntansi itu ya, saya kan Ya, oke. anak akuntansi yang gagal gitu, makanya jadi apa? Alhamdulillah selamat gagal, kalau nggak panutan nggak sebesar ini gitu ya. Jadi kita tuh kalau itu ada namanya JIT kan, just in time. Jadi Oke. kita sekarang nggak punya stok, kayak triplex segala macam semen tuh kita nggak punya stok. Jadi begitu kita dapat PO, Oke. baru kita belanjain habis. Nah itu ngakalin ya Pak, biar kita nggak kasarnya ada duit mati lah di stok itu. Cuman emang ya baik lagi kita tuh nggak bisa yang tiba-tiba ada kerjaan ini harus apa seminggu selesai, itu nggak bisa. Kita butuh waktu gitu, mulai dari perencanaan segala macam. Jadi kita ada di sini ada saying ya, you cannot hurry perfection. Jadi kita harus step by step. Kuncinya sih kalau di interior sih biasanya in detail Pak. Gitu. Jadi kalau detailnya bagus ya pasti klien suka ya itu. Tapi ya kalau di sini kita detailnya kita perhatiin. Oke, nice. Nah, ini tadi kalau bilang berarti ada dua sisi. Satu, mengelola bagaimana memanage permintaan klien, Iya. memanage ekspektasinya pelanggan, sama di satu sisi lagi memanage proses produksi. Betul. Oke. Nah, bagaimana membalance di satu sisi perfection takes time selalu. Betul. Oke. Tapi kita juga tahu bahwa perfection biasanya costly. Betul. Sementara bisnis kan harus cuan gitu. Cuan, betul. Nah, apa triknya di bisnis kontraktor itu, khususnya di interior design, supaya bisa benar-benar balance dan making profit? Kalau kita kan biasanya dari perencanaan ya, kita selalu bilang sama customer, sama klien, kadang-kadang kalau yang awam ya, kita selalu bilang sama mereka, ada 3 pilihan nih Pak, estetik, fungsi, sama harga. Bapak pilih yang mana? Harus bisa pilih 2 Pak. Gitu. Segitiga ya, estetika, fungsi sama harga. Kalau uangnya nggak ada ujungnya, ya bisa dapat nih Pak semuanya. Tapi kalau uangnya terbatas, biasanya kan kalau perusahaan pasti ada budgetnya kan. Ya udah, kalau budgetnya ini Bapak tinggal pilih nih estetik sama fungsi. Nah itu tugas kita nantinya. Oh Pak, misalnya mereka langsung bilang kita punya budget segini. Biasa kita selalu tanya Pak, budgetnya tuh berapa sih? Karena bisa kadang-kadang kita kan ngedesain juga. Nah kan dari sisi desain perencanaan itu yang nanti nentuin tuh project gimana. Nah kalau mereka bilang budget segini, baru tuh kita bikin. Oh iya, kita desainin ruangan ini jarang dilihat orang, atau ini nggak butuh ini, fungsi orang gimana, fungsi ruangan itu gimana, nanti kita aturin. Itu dari sisi klien ya. Kalau dari sisi pekerjanya kita, itu yang challenge-nya di situ. Karena manage orang tuh lebih susah daripada manage duit. Tolong dicatat ya, manage orang lebih susah daripada manage duit ya. Iya Pak, itu susah Pak. Jadi, tapi untungnya sih emang karena tim kita tuh udah lama ikut, maksudnya dari 2005, dan sebelum itu pun sudah ikut sama ayah saya. Jadi mereka udah tahu nih, pace-nya kita, maunya kita, standarnya kita tuh gimana. Makanya saya kadang-kadang kalau sama anak-anak bilang, misalnya kerjaan ada size-nya nama gede nih, saya bilang sama mereka, saya nggak mau cari tim baru, kalian aja yang cari. Karena ya satu sisi saya nggak mau nambah kerjaan di sisi kitanya ya. Jadi kalian aja yang cari tim baru, kalian yang aturin nih gimana gitu. Jadi saya nggak mau misalnya tukang kayu yang tadi kita punya 4 grup, karena ada pekerjaan jadi 5 grup. Mendingan yang 4 grup ini yang gedein size-nya sendiri gitu loh. Kalau dari sisi pekerja sih itu. Sama yang penting kasbonan jalan lancar. Tadi ya udah ngomongin profit, cuan, ujung-ujungnya juga jangan lupa kasbonannya harus lancar ya. Kasbonan harus lancar, itu Pak. kunci ngelola bisnis kayak gini ya sebenarnya. Karena begitu kita, let's say anak-anak kasbonan per minggu nih, kita telat 2 minggu lah atau 3 minggu. Wah udah kerjaannya udah di lapangan yang seharusnya motongnya lurus jadi begini-begitu Pak, jadi belok-belok. Berarti ada strategi khusus untuk maintain tim supaya kerjanya tetap oke. Oke, Pak Andrew, start dari 2005, lalu 2007 mulai masuk ke perluasan pekerjaan yang lebih luas kan dari klien. Sampai hari ini, apa sebenarnya yang jadi kunci sukses sebuah perusahaan kontraktor bisa sustain? 2015 sampai sekarang berarti kan hampir 20 tahun. 2005 sampai sekarang itu hampir 20 tahun, benar ya? 19 tahun, mau 20 tahun. Nah, itu bukan perjalanan yang singkat. Betul. Sementara kebanyakan perusahaan biasanya mati di 3-5 tahun pertama, mungkin 10 tahun pertama. Nah, ini udah melewatin beberapa, kalau saya bilang, critical moment-nya tuh udah lewat. Perusahaan ini udah hampir 20 tahun. Berarti ada satu formula, atau mungkin ada suatu rahasia yang
boleh di-share ke kita, apa sih yang jadi kunci biar perusahaan kontraktor itu bisa sustain? Apa ya, Pak? Kita sih emang, dari dulu tuh papa saya selalu bilang, "Pokoknya kalau kerja, kerja yang bener, jujur, segala macam." Cuman emang kita nge-maintain kliennya dari sisi kerjaan kita tuh, apa ya dibilangnya, selalu nurut, Pak. Jadi klien mau apa, kita turutin gitu. Oke. Yang penting nggak keluarlah batas-batas yang lain lah gitu. Kita turutin mau mereka apa dan kita gampang, Pak. Kadang-kadang, "Nih kerjaan harus selesai segini, Mhm. harus selesai segini." Ya udah kita ikutin tuh mau mereka pace mereka. Tapi ya kadang-kadang mereka gitu, kalau kayak khususnya Unilever ya, Hmm. ada pernyataan dulu, minta sekarang kemarin kirim. Nah itu kan berarti minta cepet ya. Nah Iya. itu kita gampang, Pak. Karena kadang-kadang mereka langsung telepon ke ayah saya atau ke saya gitu, ya anak-anak langsung bisa langsung kerja gitu loh. Oke. Jadi, formulanya ya ikutin aja apa mau klien. Oke. Ada nggak karakteristik atau approach yang berbeda ketika ngelola perusahaan besar seperti Unilever? Eee Biar teman-teman tahu nih, oh kalau ngelola perusahaan besar, ngelola klien besar itu eee harus kayak gini loh. Ada nggak? kita sih selalu ngikutin ya itu Pak, balik lagi kita ngikutin maunya mereka, baik dari sisi administrasinya, persyaratannya, dan ada approach-approach lah kayak kita lebih ke tim project-nya mereka, Pak. Jadi saya selalu bilang, "Udah Pak, tenang aja, Bapak bisa tidur." Maksudnya kenapa saya bilang gitu, Bapak bisa tidur, jadi project itu pasti selesai sama saya dan nggak ada masalah, gitu loh. Dan itu udah kebukti beberapa kali, makanya kita bisa terus-terus tuh sama mereka. Mereka sering lah pakai kita karena itu. Kenapa saya berani bilang begitu ya Iya. karena anak-anak juga yang di lapangan Pak, mulai dari pekerja kasarnya sampai supervisor, ya mereka karena ngelihat kita nih di manajemen atasnya begitu, mereka juga selalu kayak begitu ke klien, "Udah Pak tenang pokoknya kita selesain, ada masalah apa pasti kita selesain." Gitu sih Pak. Oke. Pak Heru boleh di-mention nggak klien-kliennya yang besar-besar siapa aja sih? So, ya itu tadi saya sebutin ada Unilever Indonesia, terus kita lagi deket sama Unilever Oleochemical, ada Danone Aqua, terus kemarin kita coba bantu Nestle yang baru pabriknya mereka yang di Batang. Ada Cravens ABC, waktu itu mereka pindahan kantor 2 lantai ke Menara Mandiri kita bantuin sama bikin ada lab sama show kitchen mereka juga kita bantuin. Cousins juga pernah kita bantu Wow, gitu. pengalamannya banyak banget. Ya, alhamdulillah, Pak. Oke, dari perjalanan 19 tahun, ada nggak momen yang buat Pak Andrew nggak terlupakan? Project apa yang paling, wah, Oh, apa? project pertama besar yang saya pegang waktu itu di Unilever, ada 1 lantai kita dikasih project pekerjaan itu project-nya dragging, Pak, Mhm. kelamaan. Dan Oke. lucunya, saya harus ngawasin, waktu itu bener-bener disuruh jadi saya kan berangkat kuliah kan nggak di bidangnya. Iya, oke. Nah, Kuliahnya accounting gitu tinggal ya, di kerjaannya kerjaannya kontraktor. kontraktor. Begitu dia dididik sama apa itu, "Udah kamu di project." Itu saya nginep 3 hari, hari weekend-nya saya nikah, Pak. Oke, jadi Jadi itu unforgettable banget ya. unforgettable, Pak, itu istri saya sampai ngomel-ngomel, Pak, "Ini Oke. mau nikah nggak sih?" Gitu. Karena tetap di project gitu. Saya nginep di project, mandi, makan, tidur semua di project waktu itu. "Ini kok project banyak tapi duitnya kemana ya?" Gitu. Kita nggak tahu gitu. Ternyata, kadang-kadang kita lihat kan sekilas doang, Pak, "Oh sales kita segini, ini kemana, kemana." Hitungan kasar doang, Pak. Lah gimana cerita hitungan kasar?